Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin mengenai data structure. Jika kemarin kita telah mengenal apa itu vektor, hari ini kita akan mengenal apa itu list. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita langsung buka aja Visual Studio Code kita. Kita buat file baru. List.r. List dan vektor keduanya adalah sama-sama data structure. Jika di vektor kita harus memasukkan beberapa data dalam tipe data yang sama, sedangkan di list kita bisa memasukkan beberapa data yang tipe datanya berbeda. Jadi kalau di vektor misalkan kita harus memasukkan tipe data yang sama. Nanti kalau misalkan ada satu aja yang berbeda, misalkan tes. Nah, si 1, 2, 3-nya nanti berubah jadi teks, menjadi karakter. Menyamakan dengan yang terakhir ini, yang si tes ini. Gitu ya. Sedangkan kalau di list itu seperti ini. Nah, kalau kita jalankan 1, 2, dan 3, ketiga-tiganya tetap menjadi numerik dan tes tetap menjadi karakter. Si 1, 2, 3-nya nggak berubah menjadi karakter. Itulah kelebihan dari list. Jadi si vektor itu untuk beberapa data yang tipe datanya sama, sedangkan list untuk beberapa data yang tipe datanya bisa berbeda. Lalu mengapa kita memakai vektor? Mengapa tidak list aja? List berjalan lebih lambat dibandingkan vektor, karena list bekerja dengan berbagai macam tipe data. Kalau data kita sedikit, dan kita menggunakan list, itu tidak akan ada pengaruhnya. Sedangkan kalau data kita terlalu banyak, menggunakan vektor akan jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan list. Tetapi tentunya untuk menggunakan vektor, kita harus menyamakan dulu tipe datanya. Kita lanjut dulu. Lalu untuk mengakses elemen si list, itu sedikit berbeda dibandingkan vektor. Kalau vektor cukup satu buah tanda kurung seperti ini, sedangkan list 2 buah tanda kurung. Nah, misalkan kita ingin mengakses elemen yang pertama ini, angka 1, tanda kurungnya 2 kali, lalu 1 di dalam sini. Kita jalankan. Nah, keluar angka 1. Kalau yang tes ini, berarti yang keempat. Tes, seperti itu ya. Begitu juga untuk merubah elemen di dalamnya. Misalkan ya, kita coba yang ketiga. Nah, kampus biner. Seperti itu ya. Jadi dalam kurungnya 2 kali. List ini bisa menampung juga list di dalamnya. Misalkan seperti ini, saya tampung di sini ada list juga. Nah, dia bisa seperti ini. Jadi list di dalam list. Kalau kita print A-nya, nah dia seperti ini. Ada 1, 5. Tapi ini di dalam list, lihat beda kan. Kemudian ada 6, ini juga di dalam list. Kemudian kampus biner, nih masih ada di dalam list. Nah, ini list yang pertamanya. Lalu ada ketiga, lalu tes. Kita akses misalkan list yang pertama, elemen yang pertama. 1, yang keduanya. Nah, yang keduanya ada 5, 6, dan kampus biner ya. Yang ketiganya ada 3, dan yang keempatnya ya tes. Kalau kita ingin memanggil yang kampus biner itu 2 berarti kan. Nah, bukan seperti ini ya.
Ini tanda kurungnya 2 kali, lalu tanda kurungnya 1 kali. Itu tidak benar, karena ini bentuknya list. Ya, karena bentuknya list, maka tanda kurungnya 2 kali. Ya, nanti kita akan mendapatkan kampus biner. Ya, kampus biner. Sedangkan kalau di sininya vektor C gitu ya. Ini saya ubah numerik semua gitu. Misalkan kita ingin ambil angka yang 7 ini, berarti di sini dalam kurungnya cukup 1 kali. Dalam kurung yang kedua ya. Ini, yang ini cukup 1 kali. Oke, misalkan lagi di sini ada vektor. Kalau kita ingin mengakses yang pertama ini, berarti cukup seperti ini. Ya. Buka kurung, 1, tutup kurung. Ya, keluar. Kemudian yang kedua, cukup yang kedua seperti ini. Nah, kita dapat vektor. Ada vektor 5, 6, 7. Nah, karena vektor, berarti tutup kurungnya, buka kurungnya cuma 1 kali aja. Ini untuk mendapatkan angka 5. Nah, dapat 5. Untuk mendapatkan angka 7, berarti tinggal diganti jadi angka 3. 1, 2, 3. Ya, 7. Kemudian kita ingin mendapatkan vektor yang ini. Berarti elemen ke-3. 1, 2, 3. Ini ketiga. Nah, ABC kan. Sekarang saya ingin mengakses yang B-nya. Berarti tinggal 1, 2, elemen kedua. Karena vektor, tutup kurung, buka kurungnya 1 kali aja. Ya, B. Sekarang saya ingin mengakses yang ini, list yang ini. Ini elemen ke 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, ada banyak. 5, 6, 7, high, 9. Yang keempat. Saya ingin mengakses yang high. Berarti elemen ke 1, 2, 3, 4. Ingat, ini bentuknya list. Bukan vektor seperti sebelumnya nih. Ini bentuknya list. Karena bentuknya list, maka tutup kurung, buka kurungnya 2 kali. Nah, gitu. Ingin mengakses yang high. 1, 2, 3, 4. Taruh 4. Kita jalankan. Masuk yang high. Ya, jadi seperti itu. Cara mengakses list di dalam list dan cara mengakses vektor di dalam list. Untuk merubah list ini menjadi vektor, kita cukup mengunlistnya. Misalkan aja ada list seperti ini. Kita pengen ubah menjadi vektor. Caranya, misalkan B ini nanti vektornya unlist. Nah, caranya cukup seperti ini aja. Kita cek sekarang B. Ya, dia sudah seperti vektor. Kalau tadi A-nya kan masih berbentuk list. Seperti itu. Sampai sini dulu materi tentang list. Di video berikutnya kita akan berkenalan dengan data structure yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya.